upacara. Hormat. Jalan. Haluan kanan. Jalan. Jalan. Para Sang Merah Putih, hormat! Hiduplah Indonesia Raya. Gerak! Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia.
3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, kita dapat menyelenggarakan upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun ini, yang berarti bahwa kita semuanya setiap tahun benar-benar menghargai dan menghormati atas apa yang telah menjadi hasil perjuangan para pahlawan kita, khususnya pahlawan yang memperjuangkan semangat kemerdekaan yang dipelopori oleh pemuda-pemuda Indonesia. Terus sekalian, kita ingat tahun 1998, bayangkan saja, 40 tahun sebelum merdeka, ya, gerakan Budi Utomo sudah dilakukan oleh para pelajar dan mahasiswa. Bukan orang tua seperti saya ini, orang pemuda-pemuda lah, ya, para mahasiswa kedokteran lagi, ya. Waktu itu Stipan belum ada tentunya, ya. Udah mulai suara itu muncul untuk kebutuhan persatuan, ya, seluruh Nusantara ini menjadi Indonesia. Kemudian 23 tahun kemudian, tepatnya 1928, kita semuanya tahu tanggalnya 28 Oktober, maka muncullah apa yang dikatakan tadi, Sumpah Pemuda yang tadi dibacakan, ya. Isinya, saya kira kita semua ingat, cuma 3. Tanah air satu, tanah air Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Itu yang penting, ya. Kita itu sama, setanah air, namanya Indonesia. Yang sekarang ini, saudara sekalian, kita menghadapi tantangan karena tanah air kita betul-betul menjadi bidadari, ya, menjadi sorotan dunia di tengah-tengah krisis Eropa yang luar biasa. Bentar lagi mereka menggigil kedinginan, ya, karena tidak ada energi, inflasi naik drastis, harga 3 kali lipat, dan benar-benar sekarang Eropa krisis. Amerika juga demikian posisinya, dan semua sekarang mengarah kepada Indonesia. Maka sekarang perang yang sekarang di Ukraina dan Rusia kemungkinan bergeser ke depan dengan dibentuknya AUKUS, Aliansi Australia, Inggris, dan Amerika. Itu fokusnya kemungkinan ke depan bisa menjadi perang Indo-Pasifik, ya, termasuk Cina di dalamnya, dan Rusia tentu tidak akan ketinggalan di bagian ini. Provokasi sudah dimulai. Pulau pasir di Nusa Tenggara Timur sekarang sudah diklaim milik Indonesia. Rakyat Nusa Tenggara Timur yang letaknya terutama di Pulau Rote protes keras, dan Indonesia sudah kirim pesawat kapal ke Nusa Tenggara Timur. El-Tari penuh pesawat perang di sana untuk menghadapi Australia. Kenapa demikian? Rakyat kok bergerak, ya? Siapa yang menggerakkan? Dibayar berapa? Tidak. Karena kita punya pengalaman 350 tahun dijajah Belanda, saudara sekalian, luar biasa. Maka mereka bergerak karena kesadaran nasionalnya. Saya bertanah air, walaupun saya di Pulau Rote, ini tanah air saya, tanah air Indonesia, harus kita jaga, NKRI harga mati. Mereka bergerak, dan seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke, apapun agamanya, apapun jenis kulitnya, apapun lurus keriting rambutnya, ya, ibarat kata begitu, kita itu satu bersaudara. Orang sama bersaudara, satu saudara sebangsa dan setanah air. Kalaupun ada yang tersobek wilayahnya, termasuk di wilayah timur namanya Pulau Pasir oleh Australia, semua merasakan satu bangsa, semua memberikan dukungan luar biasa ke Indonesia. Ini contoh konkret, satu tanah air Indonesia. Demikian juga kelak apabila terjadi di Papua, kelak kalau terjadi di Aceh, sama. Perasaan inilah yang namanya nasionalisme, cinta tanah air Indonesia, dan itu harus kita wujudkan. Kira-kira gitu, ya. Satu. Kedua, bahasa Indonesia, satu bahasa, itu bahasa Indonesia, ya. Apa? Kenapa kita satu bahasa Indonesia? Bayangkan kalau masing-masing punya bahasa sendiri-sendiri, tidak punya bahasa Indonesia. Saya tidak bisa komunikasi sama teman-teman di Papua ini.
Ya pakai bahasa Merauke, pakai bahasa Bovendigul, pakai bahasa Manokwari. Gimana saya bisa berbahasa Indonesia? Bagaimana kita bisa ketemu? Bagaimana saya bisa mengajar? Maka kita bersyukur ada satu bahasa yang menyatukan, ya, sekitar 2.500 suku di Indonesia. Namanya bahasa Indonesia. Kita bisa komunikasi dengan logat tentunya yang berbeda-beda, tidak ada masalah. Kalau di Nusa Tenggara Timur beda dengan di Jawa. Di Jawa itu kalau bilang atur saja, kembali ke wilayah timur sana atur sah. Nah, jadi tidak ada ja, atur sah gitu aja. Janya hilang karena ketera angin, anginnya kencang sekali di pulau. Jadi atur saja jadi atur sah. Nah, gitu. Tapi inilah tidak apa-apa, inilah variasi di kita. Ya, saya kira itulah saudara sekalian. Kita satu bahasa, bahasa Indonesia. Bersyukurlah. Oleh karena itulah maka di semester pertama saudara harus diajarkan kembali, diingatkan tentang bahasa Indonesia. Ada dua kepentingan untuk memperkuat NKRI bahasa Indonesia, bahwa kita satu bahasa dari manapun asal saudara. Yang kedua untuk skripsi, saudara harus dilatih menulis skripsi dengan tata bahasa yang baik. Saya kira itulah 28 Oktober. Sekarang ketiga, kami terbaliklah. Yang kedua sebenarnya bangsa. Satu bangsa, bangsa Indonesia. Simbolnya sederhana. Jadi kalau saudara di kampung, saya saudara. Saudara apa? Satu saudara seibu kandung. Saudara sekampung, saudara sekecamatan, saudara sedaerah Papua, saudara sesuku. Ada itu yang begitu. Tapi saudara Indonesia ini juga saudara. Yang Aceh, Papua, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, kita bersaudara. Saudara apa? Saudara sebangsa dan setanah air. Saya tegaskan itu. Kita saudara sebangsa dan setanah air. Ya, saya kira itu intinya, itulah hakikat daripada Sumpah Muda yang kita peringati. Lalu apa tantangan ke depan? Dua hal yang penting untuk pemuda. 64% ya, mulai tahun ini 2020 sampai 2030 bahwa Indonesia akan diisi penduduk usia produktif sebanyak 64%. Namanya kaum milenial, ya, kaum milenial itulah produktif. Kita puncak namanya bonus demografi. Kalau tidak ada dimanfaatkan dengan baik, saudara sekalian, apa yang terjadi? Pengangguran di mana-mana. Tenaga produktif, tapi kalau dimanfaatkan yang baik, Indonesia akan maju. Dan alhamdulillah sudah diperkirakan oleh dunia, kita akan menjadi negara adidaya terkuat pada tahun 2030 yang ke-7, kekuatan ekonomi dunia. Dan sekarang sudah gejalanya ada, kita menjadi presiden G20 ya. Jadi Indonesia itu makin menguat dan menjadi disorot di tengah-tengah 82 negara yang terancam gagal, termasuk Timur tentunya ya. Itu mulai terancam potensinya. Indonesia merangkak terus, alhamdulillah kita bersyukur, dan itu semua berkat kita semua. Yang pertama itu. Yang kedua, eranya teknologi informasi digital. Siapa yang bisa memahami dan mengikuti, mengadopsi, mengadaptasi ya digitalisasi dalam perkembangan industri 4.0, itulah yang akan bertahan dan maju berkembang. Karena itu saya tidak mengharapkan ada teman-teman praja yang sama sekali buta komputer mulai belajar, konsultasi kepada dosennya, ada kelas digital, gimana caranya supaya bisa belajar. Karena itulah era saudara sekalian. Apalagi setelah masuk 4 provinsi baru, 3 di Papua, ya, provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, ya, kemudian ditambah Papua Barat Daya yang sekarang sudah resmi menjadi provinsi baru. Sudah disepakati 80% pegawainya adalah harus orang asli Papua. Pertanyaannya, selama ini hanya 30% orang asli Papua yang siap menjadi birokrasi. Di mana kelebihannya, kekurangannya? Mereka rata-rata masih studi, masih menyelesaikan, masih ada di semester 1, masih ada di semester 2, belum lulus. Itulah yang akan ditunggu di Papua, teman-teman di Papua sana. Jadi sebenarnya adalah lowongan pekerjaan itu menanti saudara sekalian. Dan tidak mungkin birokrasi diisi orang yang tidak memiliki kompetensi pemerintahan.
Karena itulah kami tenaga akademik di Stipan ini serius ya untuk membina saudara sekalian kelak kemudian hari. Ya kalau masih ingat syukur ya, kalau lupa sama kita ya kebangetan ya. Anda nanti kelak akan tampil memimpin daerah di sana ya. Teman-teman yang non Papua pengen mengabdi bersama teman-temannya di Papua sana juga sangat terbuka. Bukan berarti semua pejabat di sana harus orang asli Papua. Tentu ada beberapa karena kemampuan keteknisnya tetap dibuka. Tapi prioritas utama adalah orang asli Papua. Mudah-mudahan saudara bisa memanfaatkan momentum yang luar biasa perkembangan di Papua pada hari ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi peringatan upacara Hari Sumpah Pemuda ini untuk mengingatkan, mengenang kita, memberikan semangat kepada kita bahwa sebuah negara itu maju karena pemudanya. Kalau pemudanya loyo, lemas, negara juga akan memble, ya, akan lemah, mereka akan tidak maju. Sama dengan figura sebuah gambar. Apapun gagahnya Mike Tyson di sebuah foto itu, kalau figuranya itu tidak ada, dia akan juga lemas fotonya. Kenapa dia kuat? Karena ada figuranya. Figura yang kotak kayu pengikat, itulah namanya kader, itulah pemuda. Figura itu ibarat sebuah negara adalah figuranya, sebuah gambar sehebat apapun juga. Saya kira karena itulah jadilah figura yang baik, menjadilah kader penopang kemajuan bangsa Indonesia. Saya kira demikian amanah saya. Selamat belajar, sukses selalu, dan saya menghargai luar biasa saudara sekalian ya, luar biasa yang upacara pada hari ini. Dan saya juga terkesima bagaimana seorang praja, Meses dan temannya bisa hafal ya pembukaan Undang-Undang Dasar 45, luar biasa. Termasuk juga tahu hafal betul tanpa teks Sumpah Pemuda. Pembukaan padahal panjang, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan berkeadilan. Bayangkan ngapalin satu alina bisa berminggu-minggu. Dan saya kira praja-praja yang baru sudah mulai bisa menghafalkan. Itu luar biasa ya. Saya kira demikian amanah saya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.